Abu Nawas hampir dihukum mati oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Hah? Kenapa bisa seperti itu ya? Hmm, sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memang dikenal sangat dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Meski hanya rakyat biasa, Abu Nawas sering diperintahkan Baginda Raja untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di negeri tersebut. Atas dasar kedekatan itu, sehingga tak sedikit orang yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya seseorang yang tinggal di sebuah yang sebut saja bernama si Fulan. Hingga pada suatu hari, Fulan datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Anda, kata si Fulan. Siapa orang itu dan apa yang telah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba. Jawab si Fulan. Baginda Raja kemudian meminta Fulan menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya. Begini Paduka yang mulia, tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas hamba. Pada awalnya, ia ingin membeli kalung tersebut. Namun, hamba tidak ingin menjualnya. Jelas si Fulan kepada Baginda Raja. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. Karena sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, hal tersebut tentu saja pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda lalu memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Meski sadar ia difitnah, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya. Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya? Kata Abu Nawas. Baginda pun kemudian menjawab. Sudah cukup Abu Nawas. Buktinya, orang ini telah membawa selendang milikmu. Dan aku pernah melihatmu memakainya, kata Baginda Raja. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri seseorang. Abu Nawas berusaha terus untuk memberikan pembelaan. Akan tetapi, usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya, ia tetap dijebloskan ke penjara dan menunggu hukuman mati. Karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Kali ini, nasib sial memang sedang menghampiri Abu Nawas. Tetapi Baginda Raja yakin, Abu Nawas pasti memiliki cara untuk lolos dari hukuman itu. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk segera dihukum mati. Baginda lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. Karena tidak ingin membuang kesempatan itu, Abu Nawas langsung berkata, Ampun Baginda, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi, jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja. Kata Abu Nawas memohon. Engkau ini memang orang yang aneh. Di situasi genting seperti ini, engkau masih saja sempat bersenda gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu sekarang ini. Tegas Baginda Raja. Hamba sedang tidak melucu Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal. Namun belum selesai Raja tertawanya, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung, hamba minta dihukum pancung, teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang hadir kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara itu Baginda mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung. Tidak disangka, kata-kata Abu Nawas membuat Raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal. Akhirnya, hukuman Abu Nawas pun ditangguhkan mulai saat itu sampai dengan penyelidikan lebih lanjut. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa hari kemudian barulah diketahui jika Abu Nawas telah difitnah oleh Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan si Fulan ditangkap dan dipenjara untuk waktu yang lama. Begitulah kisahnya saat Abu Nawas hampir dihukum mati.